Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Andi Nasruddin. Bapak bisa dipanggil dengan Pak Andi. Bapak lahir pada tanggal 25 November 1999. Bapak mahasiswa PLP dari Universitas Tadulako di program studi Pendidikan Sejarah. Jadi di sini Bapak mengajar di kelas 12 di mata pelajaran Sejarah Perminatan. Bapak akan melanjutkan materi-materi yang telah diajarkan oleh ibu guru sebelumnya, di mana Bapak akan melanjutkan dengan materi gerakan non-blok. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kali ini Bapak yang pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah berdoa, tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita dapat belajar bersama-sama pada saat ini. Baik, materi Bapak pada hari ini adalah gerakan non-blok dan peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok pada masa Perang Dingin. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu gerakan non-blok. Non-blok adalah gerakan yang tidak memihak antara blok barat dan blok timur, di mana blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Mereka bersaing untuk menjadi negara yang paling berpengaruh di dunia. Tetapi tidak lama-lama di sini, kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Oke, baik, langsung saja kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Materi pokoknya yaitu gerakan non-blok dan peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok pada masa Perang Dingin. Jadi di sini Bapak akan membahas tentang ada 4 pokok pembahasan pada hari ini, yaitu yang pertama, pengertian gerakan non-blok. Yang kedua, latar belakang terjadinya gerakan non-blok atau terbentuknya non-blok. Yang ketiga, tujuan dari gerakan non-blok. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok. Jadi tak perlu lama-lama, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian gerakan non-blok atau GNB. Jadi gerakan non-blok adalah dalam bahasa Inggris yaitu Non-Aligned Movement, adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun atau apapun. Jadi di sini gerakan non-blok itu adalah gerakan yang tidak menganggap dirinya beraliansi dalam kekuatan apapun. Tapi Bapak tidak akan lama-lama di sini karena Bapak sudah menjelaskan sedikit tadi di pembuka tentang apa itu gerakan non-blok. Oke, maka Bapak akan lanjut ke materi pokok berikutnya, yaitu latar belakang terbentuknya gerakan non-blok. Di sini Bapak menaruh ada 4 latar belakang terbentuknya non-blok. Yang pertama, latar belakang non-blok itu yang pertama, munculnya 2 buah blok besar yang dimana blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet untuk menjadi negara paling berpengaruh di dunia. Jadi di sini yang melatar belakangi gerakan non-blok ini terbentuk karena munculnya 2 buah blok besar, blok barat dan blok timur, yang bersaing untuk negara yang paling berpengaruh di dunia. Yang kedua yaitu terdapat sebuah kecemasan bagi negara-negara yang baru saja lahir sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang dimana ingin menghindari pertikaian dan merdekakan ketenangan dunia. Jadi di sini yang kedua melatar belakangi terbentuknya gerakan non-blok itu yaitu adanya kecemasan negara-negara yang baru saja lahir, ya setelah
Perang Dunia Kedua. Jadi di sini negara-negara ini tidak ingin merasa pertikaian lagi karena mereka ingin merasa kedamaian karena mereka baru selesai merasakan Perang Dunia Kedua, sehingga mereka menghindari dari Perang Dingin ini, sehingga mereka bergabung di gerakan non-blok. Yang selanjutnya, terjadinya sebuah perjanjian dokumen Brony yang ditandatangani pada tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, PM Jawaharlal Nahru dari India, dan Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, yang dimana bertujuan untuk mempersatukan negara-negara yang terhubung dalam gerakan non-blok. Jadi dokumen Brony ini, mengapa namanya dokumen Brony? Karena dokumen Brony ditandatangani pada tahun 1956 di Pulau Brony di negara Yugoslavia, yang ditandatangani oleh yang pertama Presiden Yugoslavia dan Perdana Menteri dari India, dan terakhir itu oleh Abdul Nasir, yaitu Presiden dari Mesir. Yang dokumen ini berisi prinsip-prinsip gerakan non-blok. Dan yang terakhir itu terjadinya sebuah krisis Kuba yang terjadi di tahun 1961, yang dimana Uni Soviet membangun sebuah pangkalan militer yang dibangun di daerah Kuba dalam skala yang sangat besar. Di sini yang melatar belakangi terbentuknya gerakan non-blok itu, yang terakhir terjadinya krisis Kuba. Jadi di sini krisis Kuba karena Uni Soviet membangun pangkalan militer yang sangat besar, yang besar-besaran di Kuba, sehingga Kuba merasakan efek negatif dari pangkalan militer tersebut karena dibangun secara berbesar-besaran di daerahnya. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tujuan dari gerakan non-blok. Jadi di sini ada 3 tujuan. Tujuan gerakan non-blok dipecahkan menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama, bergabung dan memerdekakan ketenangan global karena perjuangan untuk pengaruh Amerika Serikat blok Barat dan Uni Soviet blok Timur selama Perang Dingin. Jadi mereka bergabung dan memerdekakan ketenangan global, tidak ingin terpengaruh oleh Amerika Serikat blok Barat dan Uni Soviet blok Timur dalam Perang Dingin. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari gerakan non-blok ini, yang kedua, memblokir efek negatif dari blok Barat dan blok Timur pada negara-negara anggota non-blok. Jadi di sini tujuannya memblokir efek negatif. Jadi tidak ingin merasakan efek negatif dari dari Perang Dingin oleh persaingan antara 2 blok ini, blok Barat dan blok Timur. Jadi memblokir efek negatif agar anggota non-blok itu tidak merasakannya. Dan yang terakhir, kembangkan rasa solidaritas antar anggota negara. Melakukan ini dengan membantu negara-negara berkembang, berjuang dan kesejahteraan, kemandirian dan kemakmuran. Oke, lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok. Jadi di sini ada beberapa peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok, yaitu yang pertama, salah satu penggagas gerakan non-blok atau GNB. Jadi di sini Indonesia juga termasuk aktif dalam gerakan non-blok karena Indonesia salah satu penggagas dari gerakan non-blok. Yang berikutnya yaitu pernah memimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Jadi Indonesia pernah memimpin dari gerakan non-blok itu, yaitu yang dipimpin oleh Soeharto. Jadi di sini Presiden Soeharto pernah memimpin gerakan non-blok pada tahun 1991. Yang ketiga, penyelenggaraan gerakan Indonesia pernah menjadi penyelenggara KTT non-blok. Dan selanjutnya yang terakhir memecahkan masalah
dunia berdasarkan prinsip keadilan. Jadi di sini Indonesia memecahkan masalah yang berdasarkan keadilan. Oke. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan dalam pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Jika ada salah kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Tetapi sebelum Bapak mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada adik-adik buatlah resume minimal 3 lembar tentang pembahasan yang tadi, dan buatlah rangkuman tentang materi berikutnya yang bertema tentang berakhirnya Perang Dingin. Jadi minggu depan sebelum Bapak memasuki mata pelajaran berikutnya, Bapak akan memeriksa tugas resume tentang pertemuan tadi, yaitu tentang latar belakang terbentuknya gerakan non-blok, tujuan dari gerakan non-blok, pengertian non-blok, dan peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok. Nanti masing-masing memberikan tugasnya, ini tugas individu, diberi ke Bapak pada pertemuan berikutnya dengan rangkuman tentang berakhirnya Perang Dingin. Mungkin itu saja Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Mungkin Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.